Ketika orang mulai memandang rendah kita, seringkali hal itu terjadi tanpa kita sadari. Bukan karena mereka lebih baik, tetapi kebiasaan buruk yang kita tampilkan secara tidak sengaja membuat orang lain kehilangan rasa hormat. Ini bukan sekadar soal cara bicara atau berpakaian, tetapi jauh lebih dalam terkait sikap mental dan perilaku yang kita bawa ke dalam interaksi sosial kita. Dalam filsafat Stoik, segala sesuatu dimulai dari kesadaran diri, dan kita harus selalu waspada terhadap tindakan serta pikiran kita. Berdasarkan pengalaman saya, berikut 7 kebiasaan yang perlu dihindari agar tidak membuat orang merendahkan Anda. Sudah siap? Mari kita mulai. Pertama, terlalu banyak mengeluh. Saya pernah terjebak dalam pola di mana mengeluh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Setiap kali ada sesuatu yang tidak berjalan seperti yang diharapkan, saya merasa perlu berbicara kepada orang-orang di sekitar saya tentang betapa sulitnya hidup saya. Saya akan mengeluh tentang pekerjaan, cuaca, teman-teman, bahkan hal-hal kecil seperti kemacetan lalu lintas. Awalnya, saya merasa orang-orang di sekitar saya mendengarkan dengan simpati, tetapi perlahan-lahan saya melihat mereka mulai menjauh. Ketika saya mengeluh terlalu sering, tanpa disadari, saya memberikan kesan bahwa saya adalah orang yang tidak bisa mengatasi tantangan hidup. Dalam filsafat Stoik, salah satu hal yang paling penting adalah menerima bahwa ada banyak hal dalam hidup yang berada di luar kendali kita. Marcus Aurelius sering menekankan pentingnya mengarahkan perhatian kita pada apa yang bisa kita kendalikan, bukan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Mengeluh tidak hanya menguras energi kita, tetapi juga menunjukkan kepada orang lain bahwa kita tidak memiliki ketangguhan mental yang dibutuhkan untuk menghadapi hidup. Kita kehilangan rasa hormat dari orang lain karena mengeluh memperlihatkan kelemahan, bukan kekuatan. Satu waktu, seorang teman dekat secara halus memberitahu saya bahwa saya sering mengeluh. Awalnya, saya merasa defensif, tetapi kemudian saya mulai merenungkannya. Saya menyadari bahwa saya telah menjadi terlalu fokus pada hal-hal negatif dalam hidup saya, dan itu berdampak buruk pada cara orang melihat saya. Orang-orang menginginkan energi positif di sekitarnya, bukan seseorang yang selalu membawa aura keluhan. Sejak saat itu saya mulai berlatih untuk mengurangi keluhan. Setiap kali saya merasa ingin mengeluh, saya berusaha menggantinya dengan mencari solusi atau mencoba melihat sisi positif dari situasi tersebut. Misalnya, daripada mengeluh tentang pekerjaan yang menumpuk, saya fokus pada bagaimana pekerjaan itu membantu saya belajar dan berkembang. Perubahan ini tidak hanya membuat saya merasa lebih baik secara emosional, tetapi juga berdampak pada hubungan sosial saya. Orang-orang mulai melihat saya sebagai pribadi yang lebih optimis dan kuat, bukan lagi seseorang yang selalu mengeluh. Dalam stoikisme, kekuatan batin kita ditunjukkan melalui ketenangan dalam menghadapi kesulitan. Ketika kita berhenti mengeluh dan menerima kehidupan apa adanya, kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita memiliki kekuatan mental dan emosional yang dibutuhkan untuk menjalani hidup dengan penuh integritas. Mengeluh hanya menunjukkan bahwa kita belum bisa menerima kenyataan hidup dan cenderung menyerah pada tantangan. Ketika kita mengeluh, kita sebenarnya sedang memperkuat perasaan tidak berdaya dalam diri kita sendiri, dan itu memengaruhi cara orang lain melihat kita. Dengan mengurangi kebiasaan mengeluh, saya menemukan bahwa hidup menjadi lebih tenang, lebih damai, dan hubungan saya dengan orang lain juga meningkat. Saya belajar untuk menghargai hal-hal kecil dan fokus pada apa yang bisa saya kendalikan, yang pada akhirnya membawa lebih banyak rasa hormat dari orang-orang di sekitar saya. Yang kedua, terlalu cepat menilai orang lain. Pernahkah Anda menilai seseorang hanya berdasarkan penampilan atau perilaku awal mereka? Saya dulu sering melakukannya. Misalnya, jika seseorang datang ke sebuah acara dengan penampilan yang menurut saya kurang pantas, atau jika mereka tidak berbicara dengan cara yang saya anggap baik, saya langsung memutuskan bahwa mereka bukan orang yang layak untuk saya hormati. Saya akan membentuk opini negatif tentang mereka hanya berdasarkan kesan pertama. Seiring berjalannya waktu, saya mulai melihat bahwa kebiasaan ini tidak hanya membuat saya tampak arogan, tetapi juga mempersempit peluang saya untuk memahami orang lain dengan lebih baik. Menurut Seneca, salah satu ajaran Stoik yang penting adalah jangan terlalu cepat menghakimi. Kita seringkali tidak tahu seluruh cerita di balik seseorang. Mereka mungkin sedang mengalami hari yang buruk, atau mungkin memiliki latar belakang yang berbeda yang membentuk cara mereka berpikir dan berperilaku. Ketika kita cepat menilai orang lain, kita seringkali melupakan kompleksitas manusia.
Dan ketika kita memperlakukan orang dengan penilaian cepat seperti itu, mereka dapat merasakan bahwa kita merendahkan mereka, yang akhirnya membuat mereka merendahkan kita juga. Dalam stoikisme, penting untuk menyadari bahwa kita tidak pernah memiliki semua informasi tentang orang lain. Setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri, dan tugas kita bukanlah menghakimi, tetapi memahami. Ketika kita berhenti menilai terlalu cepat, kita memberi kesempatan bagi diri kita sendiri untuk belajar dari orang lain dan membangun hubungan yang lebih kuat dan bermakna. Ketiga, selalu ingin menjadi pusat perhatian. Dulu saya selalu merasa perlu menjadi pusat perhatian di setiap situasi. Ketika berada di lingkungan sosial, saya sering berbicara lebih keras dari orang lain, bercanda tanpa henti, dan terkadang bahkan berusaha memotong pembicaraan hanya agar semua orang memperhatikan saya. Pada saat itu, saya berpikir bahwa menjadi pusat perhatian akan membuat orang menghormati saya lebih banyak. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Semakin saya mencoba menjadi pusat perhatian, semakin banyak orang yang tampaknya jengkel atau menjauh dari saya. Saya bisa melihat di mata mereka bahwa saya dianggap berlebihan. Ketika orang merasa Anda terlalu berusaha untuk menarik perhatian, mereka seringkali akan kehilangan rasa hormat. Mereka melihat upaya keras Anda sebagai bentuk ketidakamanan, bukan kepercayaan diri. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kedamaian batin tidak datang dari pengakuan atau perhatian eksternal, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis bahwa kita tidak boleh terlalu peduli pada pendapat orang lain. Jika kita terlalu bergantung pada perhatian orang lain, kita akan kehilangan ketenangan pikiran. Stoikisme mengajarkan pentingnya ataraksia atau ketenangan mental yang tidak bisa dicapai jika kita terus-menerus mencari validasi dari luar. Saya belajar dari pengalaman bahwa upaya untuk menjadi pusat perhatian seringkali berasal dari ketidakamanan yang mendalam. Ketika saya merasa kurang percaya diri, saya berusaha keras untuk memastikan bahwa orang lain melihat saya, berharap mendapat pengakuan yang bisa menutupi keraguan diri saya. Namun, semakin saya mengejar perhatian, semakin saya kehilangan rasa hormat dari orang-orang di sekitar saya. Saya mulai menyadari bahwa orang yang benar-benar dihormati bukanlah mereka yang terus-menerus mencari perhatian, tetapi mereka yang nyaman dengan diri mereka sendiri dan tidak merasa perlu untuk selalu menjadi sorotan. Orang-orang ini memiliki kehadiran yang tenang, penuh percaya diri, dan otentik. Mereka lebih memilih mendengarkan daripada berbicara, dan ketika mereka berbicara, kata-kata mereka selalu penuh makna. Perubahan saya dimulai dengan mencoba lebih banyak mendengarkan orang lain. Alih-alih memonopoli percakapan, saya memberikan ruang bagi orang lain untuk berbicara dan mengekspresikan diri mereka. Saya juga berlatih untuk tidak selalu merasa perlu memberikan pendapat atau membuat lelucon setiap kali ada kesempatan. Hasilnya, saya merasa lebih tenang dan yang lebih penting, orang-orang di sekitar saya mulai menghargai saya lebih dari sebelumnya. Mereka melihat saya sebagai pribadi yang lebih matang dan bijak. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk mengendalikan ego kita. Keinginan untuk selalu menjadi pusat perhatian seringkali berasal dari ego yang tidak terkendali. Dengan melepaskan kebutuhan untuk selalu diperhatikan, kita bisa menemukan kebebasan dan ketenangan. Dan yang mengejutkan, justru ketika kita berhenti mencari perhatian, orang-orang mulai memberikan perhatian dan rasa hormat kepada kita secara alami. Keempat, membandingkan diri dengan orang lain. Satu kebiasaan buruk yang seringkali membuat orang merendahkan saya adalah kecenderungan untuk selalu membandingkan diri dengan orang lain. Saya dulu sering terjebak dalam siklus berpikir bahwa kesuksesan orang lain adalah ukuran kegagalan saya. Jika teman atau rekan kerja saya mendapatkan promosi, saya akan merasa iri. Saya mulai meragukan kemampuan diri sendiri dan terus-menerus bertanya, mengapa bukan saya? Hal ini seringkali terlihat oleh orang lain. Mereka bisa merasakan energi negatif dari perbandingan yang saya lakukan. Dalam beberapa kasus, saya bahkan mencoba menutupi perasaan iri saya dengan berbicara buruk tentang orang-orang yang saya bandingkan. Saya mencoba meyakinkan diri saya bahwa mereka tidak pantas mendapatkan kesuksesan yang mereka peroleh, dan ini hanya membuat saya terlihat kecil di mata orang lain. Filsafat Stoik menekankan pentingnya fokus pada jalur kita sendiri. Epictetus, seorang filsuf Stoik terkenal, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita, bukan dari perbandingan dengan orang lain.
Stoikisme mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing dengan tantangan dan peluang unik mereka. Ketika kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain, kita kehilangan fokus pada apa yang sebenarnya penting, perkembangan pribadi kita sendiri. Saya belajar bahwa dengan membandingkan diri dengan orang lain, saya tidak hanya merusak harga diri saya, tetapi juga mengurangi rasa hormat orang lain terhadap saya. Mereka melihat saya sebagai pribadi yang selalu merasa tidak cukup, selalu merasa terancam oleh kesuksesan orang lain. Orang-orang menghargai individu yang percaya pada kemampuan mereka sendiri, bukan mereka yang selalu mencari pembenaran melalui perbandingan dengan orang lain. Untuk mengatasi kebiasaan ini, saya mulai berfokus pada diri sendiri dan apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi versi terbaik dari diri saya. Daripada melihat kesuksesan orang lain sebagai ancaman, saya belajar untuk melihatnya sebagai inspirasi. Saya mulai menghargai prestasi orang lain tanpa merasa terancam, dan ini mengubah pandangan orang-orang terhadap saya. Mereka mulai melihat saya sebagai seseorang yang percaya diri dan berorientasi pada pertumbuhan, bukan seseorang yang selalu mencari-cari kekurangan pada diri orang lain. Dalam Stoikisme, penting untuk mengingat bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Ketika kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain, kita membebaskan diri dari perasaan iri dan cemas yang tidak perlu. Dan ini memberi kita ketenangan batin serta rasa hormat dari orang lain. Kelima, berbohong atau tidak jujur. Saya pernah terjebak dalam kebiasaan berbohong kecil-kecilan, berpikir bahwa ini tidak akan menyakiti siapapun dan hanya memudahkan hidup saya. Misalnya, saya akan melebih-lebihkan pencapaian saya atau mengubah sedikit cerita agar tampak lebih menarik di depan orang lain. Namun lambat laun saya mulai menyadari bahwa orang-orang di sekitar saya kehilangan rasa hormat. Setiap kali mereka menemukan bahwa saya tidak sepenuhnya jujur, kepercayaan mereka terhadap saya berkurang. Meskipun mungkin tidak selalu ada bukti langsung, orang bisa merasakan ketika seseorang tidak sepenuhnya jujur, dan ini membuat mereka merendahkan kita secara diam-diam. Filsafat Stoik sangat menekankan pentingnya kejujuran dan integritas. Dalam ajaran Stoik, jujur adalah salah satu bentuk kebaikan tertinggi yang bisa kita tunjukkan sebagai manusia. Marcus Aurelius dalam Meditations sering mengingatkan dirinya sendiri untuk hidup dengan kejujuran, menghindari tipu daya dan ilusi. Menurut Stoik, kebenaran adalah dasar dari kehidupan yang tenang dan damai. Ketika kita jujur, kita tidak perlu khawatir tentang menjaga kebohongan atau menciptakan narasi palsu. Kita bisa hidup dengan hati yang ringan dan pikiran yang bebas dari rasa bersalah. Pengalaman pribadi saya mengajarkan bahwa kebohongan sekecil apapun, pada akhirnya, akan merusak hubungan kita dengan orang lain. Mungkin orang tidak akan selalu mengetahui kebohongan kita, tetapi pada tingkat tertentu, kebohongan menciptakan jarak emosional antara kita dan orang-orang di sekitar kita. Mereka mulai meragukan setiap kata yang kita ucapkan, dan ini membuat mereka kehilangan rasa hormat. Ketika seseorang kehilangan kepercayaan pada kita, hubungan yang kuat dan bermakna sulit untuk dibangun. Suatu kali, saya berbicara dengan seorang rekan kerja dan melebih-lebihkan pencapaian saya untuk mendapatkan pengakuan. Ketika rekan tersebut menyelidiki lebih lanjut, dia mengetahui bahwa apa yang saya katakan tidak sepenuhnya benar. Meskipun dia tidak mengonfrontasi saya secara langsung, saya bisa merasakan bahwa hubungan kami berubah. Dia mulai meragukan apapun yang saya katakan, dan dari situ saya mulai melihat betapa pentingnya kejujuran dalam membangun rasa hormat dan kepercayaan. Kejujuran, menurut Stoik, bukan hanya tentang tidak berbohong kepada orang lain, tetapi juga tentang bersikap jujur kepada diri sendiri. Banyak dari kita berbohong karena kita tidak mau menghadapi kenyataan, atau merasa bahwa kita harus menjadi lebih dari siapa diri kita sebenarnya. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima diri kita apa adanya, tanpa perlu menambah atau mengurangi kenyataan. Ketika kita bisa menerima diri kita dengan jujur, kita tidak lagi merasa perlu berbohong atau menipu untuk mendapatkan perhatian atau penghargaan dari orang lain. Saya akhirnya belajar bahwa kejujuran adalah fondasi dari segala sesuatu yang baik dalam hidup, terutama dalam hubungan dengan orang lain. Ketika kita jujur, orang-orang merasa nyaman dengan kita. Mereka tidak perlu meragukan kata-kata kita, dan ini menciptakan hubungan yang kuat dan saling menghormati. Dalam Stoikisme, hidup dalam kebenaran adalah salah satu cara untuk mencapai eudaimonia, atau kehidupan yang baik dan bermakna. Dengan kejujuran, kita tidak hanya membangun rasa hormat dari orang lain,
tetapi juga menemukan kedamaian batin yang lebih dalam. Keenam, menghindari tanggung jawab. Pernahkah Anda merasa tergoda untuk menghindari tanggung jawab ketika sesuatu tidak berjalan dengan baik? Saya pernah merasakan ini berulang kali, terutama ketika menghadapi situasi sulit di tempat kerja atau dalam hubungan. Alih-alih mengambil tanggung jawab penuh, saya akan mencoba menyalahkan keadaan atau orang lain. Saya berharap dengan cara ini, saya bisa menghindari kritik atau konsekuensi dari tindakan saya. Namun, yang terjadi adalah orang-orang di sekitar saya mulai melihat saya sebagai seseorang yang tidak bisa diandalkan. Ketika Anda terus-menerus menghindari tanggung jawab, orang akan kehilangan rasa hormat terhadap Anda. Dalam ajaran Stoik, tanggung jawab adalah sesuatu yang sangat penting. Marcus Aurelius seringkali menulis tentang pentingnya menjalankan tugas-tugas kita dengan penuh tanggung jawab, tanpa mengeluh atau mencoba melarikan diri dari kewajiban kita. Stoikisme mengajarkan bahwa bagian dari menjadi manusia yang kuat dan bijaksana adalah menerima tanggung jawab atas tindakan kita dan akibat yang menyertainya. Tidak ada yang lebih melemahkan karakter seseorang selain mencoba lari dari tanggung jawab, karena ini menunjukkan bahwa kita tidak memiliki kendali atas diri kita sendiri. Saya pernah mengalami kejadian di tempat kerja di mana sebuah proyek yang saya tangani tidak berjalan sesuai rencana. Alih-alih mengakui kesalahan saya mencoba mencari alasan dan menyalahkan keadaan eksternal. Namun, respon saya ini membuat rekan-rekan kerja saya kehilangan rasa hormat. Mereka melihat bahwa saya tidak cukup berani untuk menghadapi konsekuensi dari kesalahan saya sendiri. Akhirnya saya harus menghadapi kenyataan bahwa dengan menghindari tanggung jawab, saya telah merusak reputasi saya sendiri. Dalam filsafat Stoik, kita diajarkan bahwa satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya adalah tindakan kita sendiri. Menghindari tanggung jawab adalah bentuk dari ketidakmampuan untuk mengendalikan diri, dan ini adalah tanda kelemahan. Ketika kita menghadapi kesalahan atau kegagalan dengan keberanian dan menerima tanggung jawab penuh, kita menunjukkan kekuatan karakter kita. Ini juga menunjukkan kepada orang lain bahwa kita bisa diandalkan dan memiliki integritas. Setelah beberapa kali mengalami situasi seperti ini, saya belajar untuk selalu mengambil tanggung jawab penuh, bahkan jika itu berarti menghadapi kritik atau konsekuensi yang tidak menyenangkan. Saya mulai melihat bahwa dengan menerima tanggung jawab, orang-orang di sekitar saya mulai menghormati saya lebih banyak. Mereka melihat saya sebagai seseorang yang bertanggung jawab dan tidak lari dari kesulitan. Stoikisme mengajarkan bahwa menerima tanggung jawab adalah salah satu tanda kematangan emosional dan kekuatan batin, dan itu adalah sesuatu yang dihargai oleh orang lain. Yang terakhir, tidak menghargai waktu orang lain. Saya pernah menjadi seseorang yang tidak terlalu peduli dengan waktu orang lain. Saya sering datang terlambat ke pertemuan, atau tidak menepati janji tepat waktu, berpikir bahwa orang lain akan memahami situasi saya. Namun, seiring berjalannya waktu, saya mulai melihat bahwa orang-orang merasa tidak dihargai ketika saya tidak menghormati waktu mereka. Mereka mungkin tidak mengatakannya secara langsung, tetapi saya bisa merasakan bahwa mereka mulai kehilangan rasa hormat. Tidak menghargai waktu orang lain adalah salah satu cara tercepat untuk membuat orang melihat kita sebagai pribadi yang tidak bertanggung jawab dan egois. Stoikisme menekankan pentingnya menghargai waktu, baik waktu kita sendiri maupun waktu orang lain. Seneca dalam tulisannya On the Shortness of Life mengatakan bahwa waktu adalah sumber daya paling berharga yang kita miliki, dan menggunakannya dengan bijak adalah tanda dari seseorang yang memiliki kesadaran akan hidup. Ketika kita membuang waktu orang lain atau tidak menepati janji kita, kita sebenarnya sedang menunjukkan bahwa kita tidak menghargai hidup mereka, yang pada akhirnya membuat mereka tidak menghargai kita juga. Saya pernah terlambat datang ke sebuah pertemuan penting, dan saya beralasan bahwa lalu lintas yang macet adalah penyebabnya. Namun, saya tahu bahwa saya bisa berangkat lebih awal jika saya benar-benar menghargai pertemuan itu. Orang-orang di pertemuan tersebut jelas merasa tidak dihargai, dan saya merasakan ketidaknyamanan dalam interaksi kami setelah itu. Saya menyadari bahwa ketika saya tidak menghargai waktu orang lain, mereka mulai merendahkan saya. Belajar dari pengalaman ini, saya mulai berlatih untuk selalu menepati janji dan datang tepat waktu. Saya juga memastikan bahwa setiap pertemuan atau janji yang saya buat adalah sesuatu yang benar-benar penting, sehingga saya tidak membuang-buang waktu orang lain. Menghargai waktu orang lain adalah salah satu bentuk penghormatan paling sederhana, namun paling penting yang bisa kita tunjukkan.
Ketika kita menunjukkan bahwa kita menghargai waktu mereka, orang akan menghargai kita kembali.